Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, ya pun. Salam olahraga jaya. Yang terhormat, dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR AIFO. Yang saya hormati, dosen pembimbing 2, Bapak Johan Suswoyo, SPD MPD. Yang saya hormati, dosen pembahas Bapak Lungit Wicaksono, MPD. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Lungit Wicaksono yang telah berkenan dan bersedia menjadi pembahas pada seminar proposal saya. Terima kasih untuk Bapak Heru Sulistianta, SPD MOR, AIFO yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun proposal ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Johan Suswoyo, SPD MPD, yang telah membimbing saya di setiap kelalaian saya pada saat menyusun proposal ini. Serta saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Penjas 20, teman-teman seperjuangan saya yang selalu membersamai langkah saya sampai wisuda nanti, insya Allah. Pada kesempatan kali ini, saya Rosyid Iwanur Allah dengan NPM 201305103 merasa bersyukur karena dapat melaksanakan seminar proposal yang berjudul Hubungan Tinggi Badan dan Berat Badan dengan Kelincahan Pemain Sepak Bola di SSB Persibo FC Humas Jaya. Besar harapan saya kepada Bapak selaku pembimbing dan membahas untuk selalu memberikan arahan serta bimbingan hingga saya menyelesaikan skripsi saya. Baiklah, lanjut kepada intinya presentasi saya. Yang pertama, ada latar belakang. Olahraga saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Saat ini semua orang senang berolahraga. Olahraga tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup masyarakat. Seseorang berolahraga tentunya mempunyai tujuan yang beragam. Salah satunya untuk mengisi waktu, kebugaran, kesehatan, dan juga prestasi. Daya tarik sepak bola secara umum sebenarnya bukan lantaran olahraga ini mudah dimainkan, tapi karena sepak bola lebih banyak menuntut keterampilan pemain dibandingkan olahraga lain. Dengan keterampilan yang dimilikinya, seorang dituntut bermain harus mampu menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi dalam pertandingan di atas lapangan dengan waktu yang terbatas. Permainan sepak bola modern saat ini telah mengalami banyak kemajuan, perubahan serta perkembangan yang pesat baik dari segi kondisi fisik, teknik, taktik permainan maupun mental pemain itu sendiri. Bagaimana permainan cepat dan teknik yang baik didukung oleh kemampuan individu yang menonjol dan kondisi fisik yang baik. Hal ini patut dilakukan dan jadikan suatu contoh bagi seluruh pemain sepak bola di dunia maupun di Indonesia. Selanjutnya, sepak bola merupakan olahraga yang kompleks karena memerlukan teknik dan taktik khusus, sehingga segenap kondisi fisiknya harus dikembangkan dan ditingkatkan dengan ciri, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing cabang olahraga, komponen, kondisi fisik yang diperlukan dalam sepak bola, salah satunya adalah kelincahan. Kelincahan merupakan suatu komponen penting dalam bermain sepak bola. Selain koordinasi, kecepatan, daya tahan, dan power. Dengan kelincahan itu pula pemain bisa memberikan performa bermain terbaik dalam permainan sepak bola seperti kelincahan dalam menggiring bola, kelincahan dalam menjaga gerak lawan, dan kelincahan dalam mencari ruang kosong agar bisa menciptakan peluang dan gol. Kelincahan juga dapat dipengaruhi oleh postur tubuh yang dimiliki oleh para pemain. Komposisi tubuh seseorang sangat berpengaruh terhadap gerak seseorang tanpa terkecuali pemain sepak bola. Dalam bermain sepak bola dibutuhkan gerakan yang cepat dan lincah, sehingga berat badan sangat penting untuk diperhatikan dalam olahraga ini. Selain komposisi tubuh, ada pula
yang berpengaruh terhadap gerak seseorang, terutama kelincahan, yaitu tinggi badan. Nah, Sekolah Sepak Bola Persibu FC Humas Jaya merupakan salah satu dari beberapa sekolah sepak bola yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dari pengamatan peneliti di SSB Persibu FC Humas Jaya, melihat ada beberapa pemain yang kesulitan merebut bola. Pada saat mendribel, pemain tidak bisa mengikuti arah bola, sehingga bola direbut oleh lawan. Pada saat merebut bola, pemain tertipu lalu terjatuh. Beberapa pemain yang berlari cenderung kesulitan kembali ke posisi awal. Ada juga beberapa pemain yang sedang menggiring bola dan berhadapan dengan pemain lawan, namun pemain tersebut sulit untuk merubah arah dan sering terbaca pergerakannya oleh pemain lawan. Nah, berdasarkan uraian latar belakang dan didorong pengamatan di SSB tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Hubungan Tinggi Badan dan Berat Badan dengan kelincahan pemain sepak bola di SSB Persibu FC Humas Jaya. Lanjut ke identifikasi masalahnya. Yang pertama, beberapa pemain kesulitan saat merebut bola. Pada saat pemain melakukan dribbling, cenderung tidak bisa mengikuti arah bola. Beberapa pemain saat merebut bola cenderung tertipu lalu terjatuh. Pada saat berlari, pemain cenderung kesulitan kembali ke posisi awal. Beberapa pemain juga gerakannya sering terbaca oleh lawan. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah ada hubungan tinggi badan dengan kelincahan pemain sepak bola SSB Persibu Mas Jaya? Apakah ada hubungan berat badan dengan kelincahan pemain sepak bola di SSB Persibu FC Humas Jaya? Apakah ada hubungan tinggi badan dan berat badan dengan kelincahan pemain sepak bola di SSB Persibu FC Humas Jaya? Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar hubungan tinggi badan dengan kelincahan pemain sepak bola di SSB Persibu FC Humas Jaya. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan berat badan dengan kelincahan pemain sepak bola di SSB Persibu FC Humas Jaya. Yang terakhir, untuk mengetahui seberapa besar hubungan tinggi badan dan berat badan dengan kelincahan pemain sepak bola di SSB Persibu FC Humas Jaya. Baiklah, di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat baik untuk atlet, pelatih, maupun pihak-pihak yang berkompeten dalam cabang olahraga sepak bola. Yang kedua, ada manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagi pemain, hasil penelitian ini dapat memberikan data, sehingga pemain mengetahui kemampuan dirinya sendiri dan sadar akan pentingnya tinggi badan dan berat badan dengan kelincahan. Manfaat yang terakhir, bagi SSB, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan bahan masukan untuk bacaan dalam memperkaya pengetahuan sepak bola guna meningkatkan prestasi sepak bola pemain di SSB Persibu FC Humas Jaya. Masuk ke dalam tujuan pustaka, olahraga. Menurut Griwijoyo mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Ada juga dari Jazuli 2019 mengatakan bahwa kegiatan olahraga tergantung dari sikap seseorang, dari mana dia memaknainya. Karena beragam definisi olahraga disebabkan oleh karakteristik olahraga itu sendiri yang semakin berkembang, semakin lama, semakin berubah, dan semakin kompleks. Baik dari jenis kegiatannya dan juga penakaran motif yang ingin dicapai ataupun konteks lingkungan sosial budaya tempat pelaksanaannya. Sepak bola. Menurut Reki Sinaga, sepak bola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua tim masing-masing terdiri dari 11 yang lazim disebutkan kesebelasannya. Menurut Syukur A dan Soniawan, sepak bola merupakan permainan yang membutuhkan banyak energi, kepintaran,
di dalam lapangan memacu semangat sekaligus memberikan kegembiraan melalui kebersamaan dalam sebuah tim. Menurut Artizen, sepak bola merupakan kemampuan individu atau tim yang memiliki aktivitas gerak dan teknik atau keterampilan serta didukung oleh kondisi fisik yang prima bagi pelakunya dalam menampilkan permainan dan dengan berbagai unsur lainnya seperti taktik yang sudah direncanakan melalui program latihan yang telah dibuat dan sesuai dengan usia atlet sepak bola itu sendiri. Jadi teknik dasar sepak bola yang pertama ada mengoper, yang kedua menggiring, yang ketiga menendang, yang keempat menghentikan atau stopping, yang kelima menyundul, dan yang keenam lemparan ke dalam atau throw in. Sedikit membahas tentang peraturan sepak bola. Ukuran lapangan, panjang garis lapangan itu 100 sampai 110 meter, lebarnya itu 64 sampai 75 meter, jari-jari lingkaran tengah itu 9,15 meter, di daerah gawang itu 16,50 meter, jarak titik penalti 11 meter, tinggi gawang 2,4 meter, lebarnya 7,3 meter. Jumlah pemain ada 11, itu udah termasuk penjaga gawang. Lawan pertandingan. Lawan pertandingan normal itu 2 kali 45. Lama istirahat 15 menit. Lalu akan ada perpanjangan 2 kali 15 menit bila hasil imbang setelah 2 kali 45 menit waktu normal. Dan waktu pergantian babak maksimal 15 menit. Tinggi badan. Menurut anatomi FIK Universitas Yogyakarta, eh, tinggi tubuh atau tinggi badan adalah jarak maksimum dari vertex ke telapak kaki. Menurut Rudianto, tinggi badan adalah jarak dari alas kaki sampai titik tertinggi pada kepala dan berdiri tegak. Prestasi yang optimal dapat dicapai dengan bermainan dengan pemain sepak bola harus memenuhi syarat tertentu. Bentuk tubuh pemain sepak bola harus ideal, yaitu sehat, kuat, tinggi, dan tangkas. DNT et al. Di sini juga ada, menurut Rudianto, tinggi badan merupakan bagian dari antropometri yang berpengaruh pada sumbangan yang diberikan pada titik kecil terhadap kemampuan kelincahan seseorang. Berat badan adalah ukuran tubuh yang lazim yang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal untuk menilai suatu gizi manusia. Itu menurut Bobby M.S. Soegawi. Menurut Pradana, menerangkan bahwa seseorang yang punya berat badan berlebih cenderung memiliki gerak yang lamban. Hal ini mungkin disebabkan oleh beban ekstra dan kurangnya kelenturan tubuh pada saat melakukan gerakan. Ada juga menurut Thomas Adianto, berat badan yang berlebih secara langsung akan mengurangi kelincahan. Nah, di sini ada pengetahuan menurut para ahli tentang kelincahan, teman-teman. Di sini ada menurut Dedi Sumiyarsono. Kelincahan agility adalah kemampuan seorang untuk berlari cepat dengan ubah arahnya. Ada juga menurut Tohus Halik Mutohir dan Ali Maksum bahwa pengertian kelincahan agility adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh yang berfungsi dalam mengubah arah gerakan secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi. Menurut Milanovic, bahwa kelincahan sangat penting dalam sepak bola dan itu merupakan karakteristik umum. Dalam permainan sepak bola, kelincahan memiliki peran dan manfaat yang sangat penting, khususnya dalam menghindari sergapan lawan pada saat melakukan dribbling ataupun untuk memasukkan bola ke gawang lawan sehingga dapat mendapatkan angka. Adapun macam-macam lari kelincahan, yang pertama ada lari bolak-balik satu run, ada zigzag, squat rush, lari tangan, dan dot drill. Nah, di sini ada kerangka berpikir, teman-teman. Tinggi badan merupakan bagian dari antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal, rangka dari telapak kaki sampai ujung kepala. Tinggi badan pemain sepak bola banyak mempengaruhi gerakannya karena sepak bola merupakan olahraga permainan yang
pemainnya siap berhadapan dengan mengalami benturan pada saat di lapangan. Memiliki kelincahan yang baik akan membuat pemainnya semakin baik dan mampu sedikit mengurangi terjadinya benturan di lapangan. Tinggi badan termasuk bagian dari antropometri yang berpengaruh dengan sumbangan yang diberikan pada titik terkecil terhadap kemampuan kelincahan seseorang. Berat badan merupakan salah satu parameter yang diberikan gambaran massa tubuh berat badan yang dimiliki oleh pemain sepak bola di SSB Persibo FC berbeda. Beda. Jadi yang dimiliki pemain sepak bola di SSB Persibo FC Lumajaya itu berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi pada kelincahan dan performa pemain. Dengan memiliki berat badan yang ideal, pemain sepak bola SB Persibo FC Lumajaya dapat bergerak secara mudah dan lincah baik dalam menghadang serangan lawan maupun melewati hadangan dari lawan untuk mencetak gol. Namun faktanya pasti baik pemain yang masih kesulitan dalam menghadapi maupun melewati hadangan dari lawan. Dengan memiliki tinggi badan dan berat badan yang ideal, pemain dapat memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya mudah melakukan gerakan, contohnya gerakan yang sulit, tidak mudah cedera, mampu mengimbangi lawan. Kelincahan merupakan gerakan mengubah arah dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan yang bertujuan untuk membantu pemain dalam melepaskan diri dari lawan dan mampu menjaga pergerakan dari lawan. Selain itu juga, pemain juga dapat bergerak dengan cepat, dapat berkelit dari pemain lawan dan dapat mengubah arah dan posisi tergantung situasi dan kondisi dengan waktu yang relatif cepat. Hipotesis. Satunya, ada hubungan yang signifikan tinggi badan dengan kelincahan pemain sepak bola di SSB Persibo FC Humas Jaya. H2-nya, ada hubungan yang signifikan berat badan dengan kelincahan pemain sepak bola di SSB Persibo FC Humas Jaya. Tiganya, ada hubungan yang signifikan tinggi badan dan berat badan dengan kelincahan pemain sepak bola di SSB Persibo FC Humas Jaya. Masuk di bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian korelasional yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua atau beberapa variabel. Menurut Suharsini Arikunto, 2002. Metode yang digunakan adalah survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tinggi badan dan berat badan dengan kelincahan pemain sepak bola di SSB Persibo FC Humas Jaya. Populasi. Pada penelitian ini, populasi yang diambil berdasarkan jenis populasi terbatas, yaitu jumlah sumber data yang jelas batas secara kuantitatif, sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Dalam penelitian ini, populasi yang akan digunakan yaitu peserta SSB Persibo FC Humas Jaya yang berjumlah 30 orang. Sampel, karena jumlah anak yang tergabung dalam SSB ini 30 orang, maka sampel yang saya ambil keseluruhan peserta pada Persibo FC Humas Jaya secara keseluruhan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SSB Persibo FC Humas Jaya. Peneliti mengambil sampel semua pemain sepak bola SSB Persibo FC yang berlatih di Prum Kopkar Dwi Karya PTN Humas Jaya, Lempuyang Bandar, Pengubuhan Lampung Tengah dengan jumlah 30 orang dan dilakukan selama 2 hari. Variabel penelitiannya sini ada 2. Yang pertama ada bebas dan terikat. Yang bebas itu independen, X1-nya tinggi badan, X2-nya berat badan, dan yang kedua ada variabel terikat, dependent variable, yaitu Y, kelincahan. Desain penelitian. Menurut Arikunto, desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Terdapat 2 variabel dalam penelitian, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Berikut adalah gambarnya. X1 tinggi badan, X2 berat badan,
Y-nya kelincahan pemain sepak bola, garisnya itu adalah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi instrumen penelitiannya tinggi badan dapat diukur dengan Mercator-Teiss. Mercator-Teiss adalah alat untuk mengukur tinggi tubuh dengan ketelitian satu angka di belakang koma, satuan pengukuran menggunakan sentimeter. Instrumen penelitian. Berat badan dapat diukur dengan timbangan injak digital. Timbangan injak digital adalah alat ukur untuk mengukur berat badan dengan ketelitian satu angka di belakang koma. Satuan pengukuran menggunakan kilogram. Instrumen untuk mengukur kelincahan yaitu dengan Illinois Agility Run Test. Kemudian hasil tes tersebut dimasukkan dalam norma yang sudah tersedia. Tes ini menggunakan lapangan panjang 10 meter dan lebar 5 meter menggunakan fluid topaz dan cone. Berikut ada gambaran norma Illinois Agility Run Test. Teknik pengumpulan data. Tekniknya dalam data ini adalah dengan metode tes dan pengukuran. Tes yang digunakan adalah Illinois Agility Run Test untuk pelincahan, sedangkan untuk tinggi badan menggunakan Mercator-Teiss dan berat badan menggunakan timbangan injak digital. Teknik analisis data. Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu X1 tinggi badan, X2 berat badan, dan variabel terikat Y. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Karena sampel penelitian yang teliti hanya berjumlah 30, maka perhitungan X dihitung dengan cara manual. Menurut Arikunto 2002, untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Rx Y N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikali tutup kurung sigma Y tutup kurung per akar buka kurung N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung dikali buka kurung N sigma Y2 dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat tutup kurung. Keterangan Rx adalah koefisien korelasi, N adalah jumlah sampel, X adalah skor variabel X, Y adalah skor variabel Y, sigma X jumlah skor variabel X, sigma Y jumlah skor variabel Y, X kuadrat jumlah X kuadrat, sigma Y kuadrat adalah jumlah Y kuadrat. Terima kasih. Berikut adalah presentasi seminar proposal saya. Saya undur diri. Bila taufiq hidayah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.